贵为神族，却如提线木偶。 Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel K-pop Villain. Di video ini, Mimin melanjutkan alur cerita Donghua dari film The Lord of Rock Devil. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Pada part sebelumnya, Kaisar Beitian meninggal dan Lin Xiao mendapat kesadaran spiritual sang kaisar. Dia yang awalnya orang biasa, akhirnya bisa mendapat kekuatan untuk berkultivasi. Tapi, Xiao belum bisa mengendalikan kekuatannya. Beberapa kali Xiao mencoba menggunakan kekuatannya, tapi justru kekuatan itu menghilang. 贵为神族，却如提线木偶。潘梦出世之时，祝他安稳人间，庇佑万族。什么东西？看我这一拳就把你！ Part ini dimulai saat Xiao berada di guild penyuling. Seorang pelayan datang, dia mengenali Xiao. Pelayan itu mengusirnya yang membuat Xiao menamparnya. Datang Jiang Hong, dia menyingkirkan pelayan itu. Hong mengaku bahwa sekarang dia seorang penyuling. Dia mengejek Xiao dengan berkata, sampah dari Hou Xifang sudah kehabisan uang sehingga datang untuk meminta obat di guild. Mereka saling mengejek dan Hong meminta bantuan pekerja guild. Saat para pekerja datang, Xiao mengatakan bahwa penyuling kristal api ungu milik Jiang Hong akan jadi. Dia meminta mereka untuk membantu. Karena tidak ingin dipermalukan, Hong mendekati penyuling itu dan mencegah yang lain mendekat. Tidak berapa lama, tungku penyulingan itu meledak. 还想抢我的词儿？还好意思说自己是数练师？又来工会讨打了吗？呀！江红练的紫炎经快成了！ Di sisi lain, Xiao sudah memasuki guild penyuling. Dia menemui Nona Xilan dan merayunya untuk menukar resep pil dengan obat. Tapi tetua Liu Xi datang merebut resep itu dan ingin membelinya. Xiao menolak yang membuat Liu Xi membakar resep itu. Dia tidak percaya resep itu milik Xiao. Dia mengatakan jika resep itu milik Xiao, dia bisa menulisnya lagi. 嗨，美女，我们又见面。我试试。你要多少钱？我不。喂，好歹 Xiao justru mengatakan dia memberikan resep itu sebagai hadiah terakhir karena dia yakin Liu Xi sudah menghafalnya. Liu Xi juga kaget karena Xiao mengetahui bahwa Liu Xi memiliki 6 nadi racun dingin di tubuhnya, yang disebabkan karena dia, seorang penyuling tingkat 1, memurnikan pil sumber elemen dingin yang berada di tingkat 4. Kemudian Liu Xi meminta Xiao untuk berbicara berdua, tapi Xiao menolak dan mengatakan jika Liu Xi sudah selesai menyuling resep tadi dan memberikan padanya, dia akan mempertimbangkan tawarannya. 背下来了，啊，算了，贪心不足，活该中了六脉寒。林少啊，可有兴趣到楼上小坐？这小子说的话到底是真是假？ Xiao kembali ke kediamannya, ayahnya datang dan memberikannya pil sumsum jade yang dibelinya dari Master Yuan Shihai yang merupakan master penyuling pertama dari Istana Xia untuk membantu memulihkan kesehatannya. 这是从元身体痊愈之后滚回这是袁四海看在大夏人皇的面子上。 Setelah mencium pil itu, Xiao menyadari Shihai menipu ayahnya untuk membeli pil yang tidak berguna dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Lin mengatakan penyebab Xiao menjadi orang biasa karena saat ibunya hamil, seseorang menyerangnya sehingga terjadi 破 kerusakan. 玩意儿里的杂质啊，比药性还多，能四成。方侯府早就是四面楚歌了，可你娘遭人暗算，致你胎中受损。爹，你错了，只有真正强大。 Saat malamnya, Ying Er datang memberikan pil yang diberikan oleh Liu Xi. Xiao meminumnya dan selama 3 hari dia berlatih menggunakan metode Kaisar Beitian. Akhirnya, pada hari yang ketiga, Xiao keluar dan mulai berlatih untuk memperkuat organ dalam. 柳席这小子，人之将死。
Cerita berpindah di jalan, Xiao menolong seseorang yang dipukul salah satu bawahan Jiang Yu. Dan Xiao memukul balik bawahan Jiang Yu itu. Jiang Yu datang dan mengatakan Xiao sudah sembuh sehingga bisa menolong orang lain. Dia ingin dipukul lagi. Liu Shan yang diam-diam melihat kejadian itu takut Xiao dipukul lagi, tapi dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menolong Xiao agar bisa mendapat hadiah. Saat Liu Shan keluar untuk membantu, dia kaget saat melihat Jiang Yu yang ditindas Xiao. Bahkan saat bawahan Jiang Yu datang, mereka tidak berani mendekat. Saat Xiao melepas Jiang Yu, dia ingin memukul balik, tapi justru Jiang Yu ditendang. Wow, Mimin tidak bisa bayangkan rasa sakitnya. 放了他，行啊。边疆中了吧，满门抽斩。 Orang-orang di sekitar mengatakan apakah dia masih Lin Xiao, dia bisa mengalahkan Jiang Yu. Xiao ingin meninggalkan tempat itu dengan keren, tapi dia justru terpleset kulit pisang dan jatuh. 五星五图全力一击，我挡不住。追风头。 Xiao berjalan didampingi Ying Er dan Liu Shan. Xiao berkata kepada Liu Shan bahwa dia datang untuk menolong Xiao pada saat yang tepat. Dia pasti sudah melihat kejadian itu sejak awal. Liu Shan menyangkalnya. Xiao berkata jika ingin mengikutinya, Liu Shan harus menunjukkan ketulusannya. Dan Liu Shan mengajak Xiao dia ingin menunjukkan sesuatu. 你先对江宇动手，不怕他恶人先告状吗？今天来的挺及时啊，在旁边瞧了半天吧。你要是想跟着我混，就拿点 Xiao 成。 datang diikuti kedua temannya, Xiao Xuanguang dan Mu Feng. Mereka berdua mendengar Xiao telah mengalahkan Jiang Yu. Xiao membenarkannya dan mereka sangat senang karena sekarang Xiao sudah bisa berkultivasi. 听说你当街收拾了江宇， 哎呀，你松开，松开！ 恭喜你，小小。 Kemudian, Liu Shan memberikan sebuah kayu yang menurutnya berharga, dan Xiao membenarkan hal itu. Dia mengatakan kayu itu rotan ungu, bahan yang bagus untuk pemurnian. Dan Xiao menerima ketulusan Liu Shan. Xiao menyuruh Ying Er membawa Liu Shan pulang dan menganggapnya sebagai bawahan Xiao. 您就别笑话我了，我得。这不都是为了少爷您吗？别人哪配得上啊？ 这东西叫紫金藤，府里挂个闲职，算我的手下。 Saat ketiga sahabat itu sedang berjalan-jalan, Xiao melihat seorang pemuda membawa kotak pedang, dan Xuanguang mengatakan pria itu bertindak sok keren. Xiao tiba-tiba merasa aura membunuh milik pria itu, dan menyuruh kedua temannya menjauh. 罪不归啊！ Teman-teman, ini adalah part kedua dari alur cerita film The Lord of Rock Devil. Apabila ada saran, kritik, dan ingin Mimin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.